Halo teman-teman, kembali lagi di channel RS Munandar Saputra. Nah, kali ini saya akan membahas atau sedikit mereview lensa AFD-nya Nikon dengan focal length 35mm f2.D. Ini adalah lensanya. Seperti yang kalian lihat ya, lensanya itu mungil, kecil sekali, dan ini memang karakternya lensa lawasnya atau lensa AFD-nya Nikon bentuknya hampir seperti ini semua. Jadi mulai dari 50mm, 24mm, 28mm juga bentuknya seperti ini. Nah, bedanya ini focal length-nya itu 35mm, yang dimana focal length 35mm ini sebenarnya banyak sekali dipakai wedding photographer. Karena dia bisa merepresentasikan mata kita ke objek. Jadi jaraknya itu hampir bisa dibilang normal ya, normal pandangan manusia. Nah, di 35mm ini juga kalian bisa gunakan untuk memotret indoor ya, saat acara weddingan di rumah, dan dia cukup lumayan lebar ya, walaupun nggak wide banget, namun ini sudah termasuk cukup lah. Saya sendiri sering pakai lensa 35mm untuk motret wedding ya. Nah, focal length-nya juga emang nggak sebesar 35mm yang Sigma ya. Yang Sigma itu 1.4, atau mungkin ada yang Nikon yang 1.8 atau 1.4 nano ya. Namun dia sudah cukup termasuk lebar lah f2 ini. Saya sudah coba beberapa kali motret wedding pakai lensa 35mm ini, dan hasilnya lumayan tajam, dan juga f2-nya lumayan menghasilkan bokeh untuk memotret couple-nya ya, atau pasangan pengantinnya. Nah, yang unik lagi ya, lensa ini harganya itu ternyata dibandingkan 35mm yang ya familiar kita lihat seperti Sigma, Nikon ataupun Canon dan lain-lain ya, ini memiliki harga yang cukup jauh lebih murah. Jadi bekasnya itu kalian bisa dapat di angka 3 juta ya, 3 juta kecil atau 3 juta besar tergantung kondisi. Nah, seperti ini biasanya untuk kondisi mulus seperti ini kalian bisa dapetin di angka 3 jutaan ya. Nah, lensa ini 3 juta, sedangkan Sigma itu kalau nggak salah bekasnya itu masih di 7 sampai 8 juta. Dan Nikon yang 1.8 aja itu harganya masih 6 jutaan bekas. Jadi ini bisa jadi pilihan menarik nih buat kalian yang masih pingin main di focal length 35mm. Satu lensa bisa kalian motret berbagai momen ya, namun masih dengan harga yang terjangkau. Nah, satu lagi keunggulan lensa ini ya, selain bentuknya kecil yang ringkas, dia juga memiliki build quality yang cukup baik menurut saya ya, dibandingkan lensa-lensa seperti lensa-lensa sekarang yang kelasnya itu di bawah nano atau art ya. Bisa dibilang ini lumayan baik ya. Bodinya itu lumayan kokoh walaupun ini dari plastik, namun di sini plastiknya itu berasa tebal banget, dan juga walaupun bentuknya kecil ya, tapi cukup meyakinkan ya lensa ini. Nah, di focal length 35mm ini nggak terlihat terlalu lebar ya pada bagian kacanya, maksudnya pada bagian lensanya. Masih kelihatan kayak lensa 50mm aja ya, persis ya. Ring aperture di luar layaknya lensa AFD kebanyakan, serta di sini ada ring fokus yang diputar juga nggak terlalu keras, nggak terlalu keset, tapi juga nggak terlalu lancar. Jadi enak ya buat cari manualan fokus. Terus keunggulannya apa lagi ya? Keunggulannya ya bisa dibilang selain harganya murah, terus juga dia punya focal 35, tajam ya, tajam di bagian tengah, tetap tajam. Di sudut-sudutnya memang berkurang, tapi masih masuk kategori wajar. Dan minusnya, lensa ini fokusnya itu sedikit lambat. Kalau siang sedikit lambat, kalau malam lambat sekali. Karena saat saya mencoba memotret di cuaca suasana yang sedikit redup ya, kita akan kesulitan mendapatkan autofocus. Serta kekurangan yang kedua, suaranya bakal berisik, kret. Dia mencari autofokusnya seperti itu. Serta ini cukup susah ya dicari. Ya ada sih beberapa yang jual, tapi pilihannya nggak banyak. Berbeda dengan lensa 50mm ya, malah Sigma 35 Art itu lebih banyak dijual daripada lensa 35 AFD ini. Jadi kalian perlu bersabar untuk hunting lensa ini dengan kondisi yang terbaik. Nah teman-teman, tadi saya udah memotret beberapa objek ya. Salah satunya menggunakan lensa ini, dan juga maksud saya salah satunya menggunakan lensa Sigma 35mm, karena bakal saya compare ya seberapa
Hebatkah lensa ini melawan lensa modern? Karena ini termasuk lensa jadul ya, dengan coating yang mungkin teknologinya nggak semodern sekarang. Kita akan lihat di komputer ya. Jadi langsung aja kita masuk ke komputer untuk melihat hasilnya seperti apa. Sekarang kita sudah masuk ke komputer ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada beberapa foto yang sudah saya pisahkan dengan sebuah nama, Nikon AFD 35mm untuk lensa Nikon, sedangkan Sigma 35mm untuk lensa Sigma. Nah, pertama-tama kita akan buka dulu foto yang menampilkan objek yang pertama ya. Ini ada lensa Nikon AFD 35mm. Kita akan lihat file infonya. Oke, ini adalah 35mm dengan f2, bukaan terbesarnya AFD 35mm ya, dengan menggunakan kamera Nikon D750. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri titik fokusnya saya detilkan di bagian muka. Ketajamannya ini menurut saya sangat tajam sekali untuk kelas lensa AFD. Sedangkan pada bagian atas rambut juga masih tajam sekali sampai penghujung ke bagian bahu ya, sudah mulai nggak tajam karena ini memang objeknya sedikit maju ya, jadi wajar. Kalau mau lihat garis tajamnya itu dari sini ke sini, dari sini ke sini ke bawah sini. Ini garis cakupan tajamnya. Oke, sampai ke sini masih terlihat tajam. Dan ruang tajamnya di f2 itu cukup lebar ya untuk foto close up seperti ini. Sedangkan bokehnya juga termasuk lembut ya. Bokehnya termasuk lembut, kalian lihat sendiri sangat bokeh sekali pada bagian belakangnya. Dan kita akan lihat dengan menggunakan lensa Sigma. Nah, ini Sigma di sini seperti ini. Nah, ini foto yang angle-nya hampir sama ya. Nah, ini angle-nya hampir sama, namun menggunakan lensa yang berbeda. Kali ini Sigma, kalian bisa lihat di sini kita menggunakan lensa Sigma dan ini f1.4 ya. Coba kita lihat yang f2. Nah, di sini. Nah, ini f2 Sigma 35mm. Untuk ketajamannya ya, kalian lihat sendiri tajamnya, kalau kalian bisa perhatikan tajamnya itu hampir sama ya. Tapi memang karakter Sigma itu kayaknya lebih sedikit lebih tajam lagi gitu. Lebih mukanya lihat itu lebih bertekstur, kelihatan banget tekstur mukanya. Dan sampai ke bawah sini juga, oh ya, dia lebih dapat tajamnya pada bagian sini. Kalau yang tadi itu kalau nggak salah nggak setajam ini sih. Nah, tapi overall sih tajamnya sama-sama tajam ya kedua lensa ini ya. Bokehnya juga hampir mirip-mirip. Dan kita lihat yang lain ya. Saya penasaran lihat yang focus setengah badan. Nah, coba lihat yang Nikon AFD 35mm ini setengah badannya. Di sini tentunya f-nya 2 ya, karena memang mentok di f2. Lihat sebelah kanan ini. Dan kalian bisa lihat sendiri titik fokusnya ke bagian muka. Tajamnya sangat tajam sekali. Ini adalah lensa lawas ya, dengan harga yang jauh dengan lensa Sigma 35mm, namun kalian masih dapetin ketajaman seperti ini. Dan saat memotret pada siang hari seperti ini ya, saya tidak mengalami kendala yang berarti dengan autofocus lensa AFD 35mm-nya Nikon. Namun, saat menggunakannya di cuaca yang, maksud saya suasana yang cukup redup atau sore atau malam hari, kalian mungkin akan cukup kesulitan karena beberapa kali saya meleset mendapatkan autofokusnya. Nah, kita lihat lensa Sigma 35mm dengan angle view yang sama. Ini ada lensa Sigma 35mm. Dan kalian tahu pertama kali yang saya lihat adalah apa sih? Jelas ya, kelihatan di sini warnanya itu beda. Warnanya itu beda. Dimana Sigma 35mm ini lebih bening, lebih cerah, dan dia lebih memutih ya. Jadi lebih cerah dan tajamnya memang lebih tajam sih. Nih, kalian bisa lihat f-nya 2, 35mm, ISO sama, kamera sama, posisi sama, talent juga sama. Dan lihat sendiri tajamnya itu memang gambarnya lebih timbul ya, ya wajar lah. Tapi ini nggak signifikan kok. Kalian lihat dari kasat mata, kalau nggak diperhatiin seperti ini ya nggak terlalu kelihatan banget. Tapi ya jelas sedikit sekali perbandingannya ya. Nah, saya akan coba ajak lihat di perbandingan. Kita coba masukin aja ya biar lebih enak. Kita masukin ke dalam Lightroom. Kita lihat perbandingannya head to head, kanan dan kiri. Nah, ini saya import dulu ke Lightroom. Saya import ke Lightroom. Oke. Nah, ini udah masuk ya ke Lightroom. Kita akan lihat perbandingannya. Oke. Yang sebelah kiri ini adalah lensa 35 AFD, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah lensa Sigma 35 f1.4 art. Nah, di sini kita akan zoom pada bagian kiri.
Mukanya kelihatan ya, memang tajaman yang Sigma ya. Kalian lihat tekstur mukanya dapat banget yang Sigma. Terus pada bagian mata juga ya. Yang AMD memang lebih sedikit soft, tapi masih kategori tajam ya. Dan kita lihat bokehnya pada bagian belakang, bokehnya seperti ini. Oke, lebih lembutan Sigma ya, lebih lembutan Sigma. Oke, lebih lembutan. Warnanya memang agak kental yang Nikon, yang Sigma ini lebih cerah ya, jadi dia lebih bening aja gitu. Terus pada bagian tekstur bajunya kalian bisa lihat juga. Oke, seperti ini. Memang lebih dapat yang lensa Sigma ya, lebih tajamnya, lebih unggul lagi-lagi yang Sigma 35 mili. Ya, lagi-lagi memang lensa modern ya dengan lensa jadul. Tapi untuk kategori lensa yang pembuatannya itu jauh sekali ya, beda generasi. Menurut saya AMD cukup hebat untuk melawan lensa modern pada saat ini ya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat beberapa potretan ya dari lensa AMD. Ya, kalian bisa lihat nih. Buat kalian jangan kecewa dulu ya. Karena memang lensa AMD ini bagus sekali. Lihat sekali, ini fotonya itu terlihat tajam, detail ya. Kalau memang dibandingkan dengan Sigma, memang ada sedikit kekalahan dari kualitas tajam ya. Namun lagi-lagi itu bukan jadi gini ya, menangnya Sigma itu ya tajam dan sedikit bening dari lensa AMD, tapi bukan berarti AMD nggak tajam, jadi yang tajam dari yang tajam. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi kita melihat lensa tajam dari yang paling tajam. Nah, yang ini yang paling tajamnya itu di Sigma ya. Nah, ini dapat juga, dan ini overall oke sih. Kalau untuk segi ketajaman ya, saya rasa Sigma AMD 35 mili udah kita lihat bareng-bareng ya di sini ya. Kualitas gambarnya itu bagus, tajamnya bagus. Namun memang kurangnya yang paling signifikan itu di autofocusnya yang memang lebih lemot. Jadi kalau buat ngejar momen ya sedikit mengganggu sih emang. Ya, tapi kalau buat foto couple atau maksudnya foto pengantin yang kita direct, nggak ngejar momen banget. Terus cuacanya juga outdoor ya. Maksudnya terang. Itu tidak mengganggu sama sekali. Nah, ini udah masuk ke Sigma ya. Ini lensa Sigma 35 mili. Ini kalian lihat sendiri. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Dan ini bagus ya. Wah, ini udah top Sigma lah, pokoknya kelas art. Oke, teman-teman, kita coba bandingin lagi ya, satu buah lagi nih, biar seru. Satu buah lagi Sigma 35 mili yang kelas up nih. Oh, yang 1.4 nih. Yang 1.4 kita adu dengan 1. Maksud saya dengan F2-nya Nikon. Kita adu nih, kita masukin ke Lightroom dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita perbandingkan lagi ya. Oke, di bagian kiri itu adalah lensa AMD 35 mili, sedangkan bagian kanan lensa Sigma 35 mili. Nah, kali ini beda aperture bukaan. Jadi yang AMD 35 mili kita gunakan di f2, sedangkan Sigma 35 mili kita gunakan di f1.4. Jadi sama-sama di bukaan terbesar kedua buah lensa. Kita akan lihat seperti apa ketajamannya. Oke, pada bagian hidung, oke, sedikit ada penurunan di lensa Sigma 35 mili karena dia memang ruang fokus di f1.4 itu memang sedikit sekali ya, jadi lumayan berkurang. Dari segi ketajaman ternyata lensa AMD 35 mili unggul di sini ternyata dari segi ketajaman. Oke, kita lihat lagi dari bagian mata dan warna ya, kembali ya. Dia Sigma 35 mili ini memang lebih cerah ya, jadi warnanya lebih netral, sedangkan yang AMD 35 mili dia lebih kental ya. Jadi ini sesuai selera aja sih fotonya. Bagaimana kalian menanggapi kedua buah lensa ini? Pada bagian rambut, detil-detilnya bagus banget, tajam banget ya. Overall kedua lensa ini kalau diadu di kondisi siang hari seperti ini sulit ya untuk membandingkannya. Dan oke, ini adalah lensa 35 mili AMD dengan harga yang terjangkau, bodi yang compact. Sekarang tinggal Anda yang menilai seperti apa. Saya menyertakan file RAW-nya di bawah ya, di link bawah. Silahkan kalian download ya sendiri seperti apa hasilnya. Nah, bagaimana? Kalian udah melihat sendiri kan hasilnya seperti apa.
Dan di video ini seperti biasa ya, saya mengajak kalian untuk berkomentar di bawah ya, seperti apa lensa ini. Dan jika ada yang masih ingin ditanyakan, kalian bisa langsung komen aja, saya langsung jawab nanti seputar lensa ini. Dan juga saya menyertakan file RAW-nya di link di deskripsi, kalian bisa download sendiri, kalian bisa lihat seberapa bagus lensa ini dan seberapa butuh kalian dengan lensa ini. Di akhir video ini saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya sebanyak-banyaknya agar bermanfaat untuk orang lain juga. Dan saya tambah bersemangat untuk membuat komparasi atau membandingkan beberapa lensa-lensa yang tentunya nanti akan kita coba komparasi ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.